Ngapunten, kalau ini sudah ada kelas baptisan Rabu kemarin, jadi nggak bisa ke sana. Ngapunten nggih Pak. Terus tepat nanti tindak mriku. Nggih. Nggih, Pak. Sudah ya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh hadir di Gereja Baptis Indonesia Anugerah pada hari Minggu tanggal 17 April 2022. Sebelumnya saya akan membacakan beberapa pengumuman untuk minggu depan. Yang pertama, petugas mimbar doa Rabu sore tanggal 20 April. Pengkhotbah akan dilayani oleh Bapak Anwar Sanusi, pembawa acara Ibu Esther Fetiana, singer Saudari Melody, Saudari Vincent, pemain musik Saudara Abednego Ati, Saudara Rifan Ventura Menang. Lalu gereja mengucapkan selamat ulang tahun di tanggal 20 April untuk Ibu Sri Purwanti, di tanggal 21 April untuk Bapak Andi Dian Ratmawan, Ibu Wasna Irawati, Ibu Tri Apriani, dan di tanggal 22 ada Saudara Jonathan Eka Putra Patria. Kiranya Tuhan berkati, berikan umur panjang dan tetap setia dalam melayani. Lalu ada beberapa pengumuman yang akan saya bacakan. Untuk persekutuan KPW Timur akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 22 April pukul 6 sore di rumah Ibu Yanti Silalahi, dengan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Timbul Wahom SPH. Dan doa fajar akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 23 April 2022 pukul 5 pagi di tempatnya di Gereja Baptis Indonesia Anugerah. Dan untuk lowongan kerja untuk hoster Gereja Baptis Indonesia Anugerah akan ditutup sampai bulan Mei. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ingin atau rindu juga untuk melayani sebagai hoster di Gereja Baptis Indonesia Anugerah mohon dapat mendaftarkan diri dan ditunggu hingga bulan Mei dengan syarat-syarat yang sudah tertera. Jadi silahkan bagi yang tergerak hatinya, silahkan didoakan dan silahkan berdaftar. Baik, hari ini kita bersama-sama akan menghayati, memperingati Paskah atau Hari Kebangkitan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu semuanya untuk berdiri. Silakan mengambil waktu saat teduh, sejenak berdoa kepada Tuhan, merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab jika telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya menutup mata pada pagi hari ini, menundukkan kepala, merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan hati di hadapan sesama. Kita mau undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati kita. Kita mau undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam tempat ibadah kita. Tuhan Yesus, oleh kasih-Mu kami telah diselamatkan. Engkau menghapus dosa kesalahan kami dan memberi kami harapan, kesempatan, dan hidup yang baru. Tuhan,
kami tidak akan menyanyiakan pengorbanan-Mu. Kesempatan baru ini akan kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Karena Engkau adalah Raja yang diagungkan dan layak untuk dipuji. Dan saat ini Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Kita akan bersama-sama angkat pujian. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan
di hari ketiga ya Tuhan, setelah Engkau disalibkan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, karya penebusan-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga hari ini ya Tuhan, kami masih bisa menikmati hidup, kami masih bisa ya Tuhan, bersama-sama saudara-saudara kami berkumpul di tempat ini, di gereja-Mu untuk bersekutu bersama-sama. Meskipun ya Tuhan saat ini kami masih dalam kondisi COVID-19, tetapi kami bersyukur Tuhan, keadaan semakin membaik. Kami siap setiap anak-anak-Mu boleh Engkau berikan kesehatan dan kepercayaan ya Tuhan, iman teguh ya Tuhan, sehingga kami berharap kepadamu ya Tuhan, semuanya akan segera berlalu. Saat ini ya Tuhan, kami siap untuk beribadah. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk hati pikiran kami, tutur kata kami, penglihatan kami, pendengaran kami, bahkan sikap hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Urapi kami, lingkupi kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami mengusir ya Tuhan segala kuasa jahat, kuasa iblis yang ingin mengganggu kami, mengganggu konsentrasi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa yang bukan berasal dari Engkau kami patahkan. Dan saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan setiap pelayan-Mu, kami menyerahkan setiap alat-alat yang kami pakai, kiranya Engkau juga melindungi, mengurapi kami semuanya. Saat ini kami siap ya Tuhan untuk memuji-Mu dan mohon ampun Tuhan atas segala dosa, kesalahan kami, serta pelanggaran kami. Dan kami menyerahkan juga ya Tuhan hamba-Mu Pendeta Tinggul Wahono yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi dengan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Kalau saya bilang Tuhan Yesus bangkit, Bapak Ibu semuanya bilang yes, yes, yes. Oke? Oke ya Bapak Ibu ya. Hari ini karena ada sukacita semuanya ya. Tuhan Yesus bangkit. Yes, yes, yes. Aduh ya, agak loyo, nggak apa-apa sih ya. Masih pagi. Saya coba sekali lagi. Tuhan Yesus bangkit. Yes, yes, yes. Amin. Semuanya beriman bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dalam kehidupan kita. Paskah adalah tanda kemenangan besar. Kebangkitan Yesus Kristus dari kematiannya membuktikan bahwa dosa dan maut tidak kekal. Dan saat ini saya mengundang semuanya, kita yang ada di ruangan gereja maupun yang ada di BMB, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian bangkit, serukan nama Yesus dengan penuh sukacita. Bangkit, serukan nama Yesus.
memperingati kembali, merayakan kembali kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitannya menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Hal ini yang menjadi jaminan dan harapan pasti kepada kita setiap anak-anak Tuhan. Dan saat ini kita yang ada di dunia, mari kita bersama-sama bangkit bagi Yesus. Banyak sekali pekerjaan di gereja kita, pelayanan di gereja kita yang perlu setiap anak-anak Tuhan itu datang terlibat. Bukan karena Pak Pendeta ingin, ayo silahkan melayani, tetapi marilah kita setiap pribadi menyerahkan hati kita, menyerahkan diri kita untuk siap diperlengkapi dalam pelayanan. Bapak Ibu semuanya siap untuk diperlengkapi melayani Tuhan di gereja? Amin. Amin. Saya yakin dan percaya setiap aminnya Bapak Ibu juga didengarkan oleh Tuhan. Jadi mari kita bertanggung jawab bersama-sama. Kita bangkit bagi Yesus, bangkit melayani Tuhan di gereja dimanapun kita berada. Dan saat ini saya mengundang semuanya, kita akan menyanyikan, menaikkan nyanyian pujian nomor 253, Hai Bangkit Bagi Yesus. Boleh Bapak Ibu semuanya bertepuk tangan bersama-sama dengan saya? Hai bangkit bagi Yesus, umat yang disebut, angkatlah tinggi-tinggi, panji salib Yesus, di dalam perjuangan iblis diserang, kuasa dosa musnah, Tuhanlah yang menang. Hai bangkit bagi Yesus, dengan seruannya, detik yang menentukan, sekarang inilah, walau tak terima mengikut kuasa-Nya, semakin percaya, semakin Hai bangkit bagi Yesus, di dalam kuasa-Nya, usahamu sendiri tak ada gunanya, kenakan perlengkapan senjata berburu, berjaga dan berdoa supaya siap. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama berserah, pastilah umat Tuhan kelak akan menang. Pahala tersedia, mahkota mulia, bersama Raja Surga bertatap selamanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bangkit bagi Yesus, berperang bagi Yesus di dunia ini dengan segala pelayanan yang kita lakukan. Dalam momen Paskah ini kita kembali diingatkan, siapapun kita, apapun dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat, Tuhan mengundang kita untuk memperoleh bagian dalam kuasa kebangkitannya. Jangan pernah kita sia-siakan kesempatan ini. Mari kita bersama-sama mendekat
Bapak Ibu Saudara semuanya mengambil saat berdoa sejenak kepada Tuhan. Berterima kasih untuk setiap karya penyelamatan yang sudah boleh Tuhan percayakan atau sudah boleh Tuhan buat dalam kehidupan kita. Silakan Bapak Ibu Saudara mengenang kembali bagaimana Tuhan menolong hidup Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan, kiranya kami semuanya membuka hati untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Hari ini, mari kita mengambil komitmen untuk memulai hidup baru dengan iman dan pengharapan yang telah dibangkitkan bersama dengan karya penebusannya. Percayalah bahwa setelah kehidupan kita di dunia ini selesai, kita akan dibangkitkan kembali untuk hidup selama-lamanya bersama Yesus dalam kerajaan surga. Silakan Bapak Ibu Saudara memaknai kebangkitan Tuhan Yesus bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Apakah ada hal-hal yang masih membuat Bapak Ibu sulit mendekat kepada Tuhan? Mari kita akan bersama-sama hari ini membuka hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk menerima kuasa kebangkitan Kristus, agar kita semuanya boleh hidup di dalam Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan telah mati dan meninggalkan segala keagungannya, tetapi Tuhan bangkit untuk menebus kita semuanya, agar dosa kita semuanya mati dan kita meninggalkan cara hidup kita yang lama. Bukan dengan barang yang fana Tuhan membayar dosa kita, tetapi dengan darah yang mahal Tuhan telah menyelamatkan hidup kita. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya
Padaku seperti yang kau ingin.
kebangkitannya, yang saat ini kami boleh bersama-sama untuk bersuka cita karena kami memiliki pengharapan yang luar biasa. Kami dibangkitkan dalam pengharapan yang luar biasa. Bangkit dari kesuraman, bangkit dari keterpurukan, bangkit daripada permasalahan, bangkit dari segala sesuatunya. Untuk kami dapat memuliakan nama Tuhan Yesus, untuk kami dapat dipakai Tuhan Yesus bagaimana mestinya Tuhan percayakan kepada kami. Saat ini kami bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tak henti-hentinya kami memohon kepadamu Tuhan, untuk para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Tuhan akan memberkati, Tuhan untuk campur tangan pada para pemimpin kami, sehingga mereka Tuhan berikan roh hikmat, roh pengertian yang di dalam Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan hati yang tulus, hati yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bangsa ini kesejahteraan, bangsa ini bangkit daripada keterpurukan. Kami juga berdoa untuk gereja dimanapun boleh kami melayani saat ini, di mana kami boleh menggabungkan diri saat ini, dan di mana kami boleh berada saat ini. Bukan suatu kebetulan kami bersama-sama, tetapi karena Allah yang merencanakan segala sesuatunya untuk kebaikan di dalam diri kami, untuk memuliakan nama Tuhan melalui persekutuan kami. Dan biarlah Tuhan berikan kami roh kesatuan, roh yang sungguh-sungguh dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan. Berikan kami semua kerendahan hati untuk dapat melayani Tuhan sebagaimana Tuhan percayakan kepada kami, supaya kami dapat saling menggembalakan jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Demikian juga Tuhan, berikan kami hati seperti hati-Mu ya Bapa, untuk melihat sekeliling kami membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan, membutuhkan keselamatan yang daripada Tuhan. Dan Tuhan berikan kemampuan bagi kami untuk menolong mereka, memperkenalkan Yesus Tuhan di dalam diri mereka, sehingga mereka boleh mengerti dan memahami siapa Tuhan Yesus itu. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi jemaat Tuhan yang saat ini masih terbeban, baik dalam permasalahan hidup, ekonomi, sakit, penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, melalui kebangkitannya pun kami boleh dipulihkan, kami boleh disegarkan kembali, kami boleh mengalami pemulihan yang daripada Engkau dalam pengharapan kami bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pergumulan gereja ini, di mana kami merindukan untuk merenovasi gereja ini. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan mempercayakan tempat ini. Itu semua karena anugerah di dalam Tuhan Yesus. Itu semua karena kepercayaan daripada Engkau ya Bapa. Dan biarlah hati kami memiliki rasa untuk memperdulikan, untuk memiliki, untuk bertanggung jawab demi apa yang Tuhan percayakan ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk yayasan, kami berdoa untuk BPN, kami berdoa untuk BPD, kami berdoa untuk organ-organ GGP yang lainnya. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan dalam memimpin organ-organ GGP ini. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu Bapa. Beri juga kami kerendahan hati, supaya kami memimpin dengan hati yang tulus di dalam Yesus Kristus, hati yang takut akan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, melalui semuanya ini GGP Ibu juga akan memperluas kerajaan Tuhan melalui di tempat ini. Terima kasih Bapa, Kau memberkati segala sesuatunya. Demikian juga untuk setiap pergumulan demi pergumulan yang kami hadapi, Tuhan akan memberkati. Berdoa untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan, baik yang saat ini membutuhkan pekerjaan, yang saat ini membutuhkan untuk teman hidup, bergumul untuk semuanya, Tuhan akan campur tangan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Buka hati kami, buka telinga kami, buka setiap
setiap kehidupan kami, supaya kami dapat memahami, mengerti kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi mulut lidah hamba-Mu yang Tuhan percayakan saat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan adalah isi hati Tuhan, dan biarlah itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk membangun tubuh jemaat Kristus sesuai dan selaras dengan apa yang Tuhan tujukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Diberkati Tuhan hari ini. Amin. Adakah yang baru hari ini, yang baru datang pertama kali di sini? Ada? Ada berapa? Ya, 1, 2, 3, 4. Puji Tuhan. Saya sebelah ada? Gak kelihatan ya? Nggak apa-apa, tapi Tuhan tahu. Nah, saya tidak memperkenalkan satu persatu, tetapi puji Tuhan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami rindu kita bisa bersama-sama di tempat ini, karena saudara ada di tempat ini bukan suatu kebetulan, tetapi karena rencana Allah yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mengucapkan selamat Paskah. Semoga dengan Paskah di tahun ini, kebangkitan di tahun ini, kita juga akan dibangkitkan semangat kita untuk melayani kembali. Dibangkitkan semangat kita untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Dibangkitkan persekutuan kita, semangat kita untuk berjuang terus dalam kemuliaan Tuhan. Mati bagi dosa, hidup bagi Kristus. Itulah tema khotbah pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bertanya, adakah di sini yang suka wayang? Ada ya, Pak Mul ya? Wah, Pak Mul sama Pak Hendro, ada Pak Anwar. Ada yang tahu tentang Supala? Tahu Pak Supala? Tahu. Sampun kenal ya? Sinten Supala menika? Kalau itu raja dari ini Pak, bagian Siapa? berkaitan dengan Supali dan Supolo. Oh iya. Ya, hanya dua itu. Supolo, Ya. Supali. Oke. Supala ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya seperti biasa kan yo baca ya, mengerti, menggali dari buku, dari majalah, dari semuanya. Supala ini dilahirkan, dia memiliki tangan 4, mata 3, 1, 2, 3, kaki 4. Wah, luar biasa. Tapi tubuhnya bersisik. Itu kata buku loh ya, kata buku yang saya baca. Nah, Supala ini ketika bayi, karena tubuhnya menjijikkan, gegirisi seperti itu, datanglah Narayan yang adalah jelmaan daripada Dewa Krishna. Ya, Narayan, Wisnu, Ya. Wisnu, ya. Tapi dibaca di situ bacaan saya yang saya gali Krishna ya di situ. Nah, lalu Narayan ini berdoa kepada Tuhan Dewa Wisnu karena ada kutukan untuk Supala ini. Akhirnya Supala ini bisa disembuhkan, memiliki tubuh yang normal. Tubuh yang normal, dia matanya jadi 2, tangannya juga 2, kakinya juga 2, tubuhnya juga tidak bersisik kembali. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lalu Narayana, dia menyembuhkan si Supala ini. Nah, lalu si Narayana ini juga mau bertitah kepada ibu si Supala ini.
Dia katakan hidup mati Supala ada di tangan penguasa alam. Jika Supala kelak melakukan kesalahan lebih dari 100 kali, maka akan celaka. Pamornya akan hilang dan ia akan menjadi makhluk terhina, kata Narayana dengan nada yang serius. Namun karena si Supala ini, karena kebodohan dan kebebalannya, bodoh dan bebal, dia menyia-nyiakan anugerah yang daripada Narayana ini ketika disampaikan pangsitnya begitu. Nah, kesombongan atas anugerah yang didapat membuat si Supala lupa diri dan terus berbuat dosa, berbuat kesalahan. Bahkan dia mengejek, memfitnah, mencaci maki si Narayana itu. Dan akhirnya si Supala ini, karena sudah batas waktunya 100 kali dia berbuat salah, berbuat dosa, akhirnya akibat dari kebodohan dan kebebalannya dia mengalami kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus merupakan karya terbesar sepanjang masa, di mana karya penebusan dosa umat manusia telah digenapi melalui jalan salib. Dosa manusia membuat kasih karunia Allah melalui kematiannya tercurah sehingga manusia menerima pembenarannya. Menerima pembenaran, dia dibenarkan. Kisah si Supala ini menggambarkan tentang kehidupan orang Kristen. Orang yang jijik karena dia sudah jatuh dalam dosa. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dia kehilangan akan kemuliaan Allah. Dia sudah mati terpisah oleh Allah. Terpisah oleh Allah. Orang yang berdosa dan pantas untuk mendapatkan hukuman akibat dosa itu. Namun karena kasih anugerah Tuhan Yesus, manusia yang berdosa itu akhirnya ditebus. Ditebus melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Seringkali saya dan saudara cukup dalam membicarakan hal ini sebagai kekristenan. Seringkali kita mendapat pengajaran iman kekristenan. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, pasti mati masuk surga. Apakah Bapak Ibu Saudara setuju? Setuju? Apakah itu benar? Benar. Amin. Ya, itu adalah 100% benar. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah barang siapa yang percaya. Kepercayaan yang seperti apa yang saudara bisa pertaruhkan bahwa saudara yakin bisa masuk surga? Sejauh mana kepercayaan saudara kepada Tuhan Yesus? Kok saudara yakin mati mlebu surga? Ayo, aku takon. Ditakoni kok meneng kabeh? Piye? Ya tahu masing-masing. Masing-masing ya? Gimana? Pak Roli? Mana Pak Roli? Sejauh mana kita percaya, yakin kalau kita mati masuk surga?
Sedangkan dalam kehidupan saya dan saudara masih seperti Supala. Supala mendapatkan kasih anugerah. Dia disembuhkan, dia dipulihkan kehidupannya dari manusia yang menjijiki, manusia yang gegirisi. Dia dipulihkan. Tapi apa yang dilakukan Supala? Dia lupa diri. Kalau dia itu mendapatkan anugerah itu, tapi dia hidup dalam kedosanya, dia hidup dalam kesalahannya, dia hidup dalam manusia yang lama. Seperti saya dan saudara. Kekristenan kita percaya kepada Yesus. Tetapi buktinya apa? Saya dan saudara tidak hidup dalam anugerah Allah. Kita masih hidup dalam dosa lama. Kita masih hidup dalam manusia yang lama. Seharusnya saya dan saudara hidup dalam anugerah itu, tapi kita nggak mau. Ijik gowo tabiat lama. Wah, ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bolehkah kita orang percaya berbuat dosa? Loh Pak, kalau kita berbuat dosa kan kasih anugerah itu akan terus mengalir dalam hidup kita. Kasih Tuhan itu mengalir, anugerah Tuhan itu mengalir kepada orang yang berdosa ketika dia bertobat. Jadi saudara sudah bertobat, kok cek lakoni dosa? Wah, ini perlu dipertanyakan. Tobatnya, kok gitu? Tobat, soto baba. Wah, repot lah soto baba. Ya loh? Nih, repot nanti. Ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Roma pasal 6 ayat 1 mengatakan apa? Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Boleh tidak kita berbuat dosa? Halo? Boleh tidak kita berbuat dosa? Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh ya Pak ya. Tidak boleh dah ya. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Kalau tidak boleh, kenapa kita masih berbuat dosa? Kenapa? Kenapa? Pak, mau cuti sudah dibaik Pak. Mulai Pak, begitu ya. Wah. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, lahir baru membuat dosa tidak lagi berkuasa. Tidak lagi berkuasa atas kita, karena Kristus telah mati untuk menebus dosa kita. Kita telah bebas dari pengaruh dosa karena percaya kepada Yesus. Karena kita kepercayaan itu yang akhirnya mewujudkan akan kesatuan kita bersama dengan Kristus. Sehingga yang seharusnya terjadi, hidup kita ini digerakkan oleh Kristus, digerakkan oleh Yesus. Lalu bagaimana mungkin orang yang telah mati bagi dosa kemudian hidup dalam dosa? Dalam ayat yang kedua itu kita perhatikan, sekali-kali tidak. Firman Tuhan nyatakan apa? Saya ulangi dari ayat 1 ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat yang kedua katakan, sekali-kali tidak boleh berbuat dosa. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Seharusnya seperti itu. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya juga? Siapa yang belum dibaptis? Angkat tangan. Ya, 1, 2,
3, 4. Anak-anak. Wah, ini. Nah, saya baru kali ini masuk. Baru kali ini masuk gereja ya Mbak? Iya. Oh iya. Saya ajak ponakan saya. Oke, diperkenalkan oleh Tuhan Yesus, begitu ya? Iya. Oke, percaya sama Tuhan Yesus Mbak? Ya percaya. Oh ya, percaya, amin. Makanya saya mengikuti ponakan saya ini Iya. supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Wah, Lalu saya diajak. nih Bapak Ibu Saudara yang terkasih, coba perhatikan. Kita baru semangat untuk kompak, untuk bersatu, Tuhan kirimkan jiwa. Kalau Bapak Ibu Saudara semakin erat dalam persatuan, semakin berdoa dengan sungguh-sungguh, ada kesatuan, ada kesehatian, tidak ada perkara yang mustahil. Jikalau target kita 500 jemaat akan terwujud. Amin. Amin. Dibutuhkan kesetiaan, dibutuhkan kesatuan kita. Ya tuh, dibutuhkan untuk saling menggembalakan di situ. Ini Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, ini seharusnya kita memiliki hidup yang baru karena kita sudah menerima Kristus. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang kita perlu perhatikan. Ini yang seharusnya disebut orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada kesatuan hati kita, tubuh kita bersatu dengan Yesus. Roma 7 Roma 6 ya, ayat 1 sampai 6. Kita harus tunduk kepada Kristus karena Dialah yang sekarang menjadi Tuhan kita. Kalau saya dan saudara sudah mati dalam dosa, kita dibangkitkan bersama dengan tubuh Kristus. Berarti seharusnya saya dan saudara tunduk karena kita sudah dibangkitkan. Tuhan kita bukan menjadi Tuhan dosa lagi, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Ini bukan pilihan, melainkan tugas yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen. Persekutuan kita dengan Kristus akan berdampak pada proses pengudusan yang progresif. Hendaknya kita tidak lagi menggunakan tubuh kita untuk melakukan dosa, karena kita bukan budak dosa lagi, melainkan kita sudah ditebus oleh Allah itu. Dosa bukan lagi Tuhan kita. Ketika kita sudah mati dalam dosa itu, maka hubungan kita dengan dosa pun berubah. Karena kita sudah mati.
bersama dengan kematian Tuhan Yesus yang hari Jumat kemarin kita rayakan, kita peringati. Dengan kematian Tuhan Yesus itu, dosa tidak lagi memiliki kuasa atas kita. Namun dengan kebangkitan Tuhan Yesus, maka kita juga akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ada kesatuan. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu yang harus terjadi dalam diri kita. Itulah ciri pengikut Kristus. Bagaimana sifat-sifatnya baru, tabiat, kebiasaan lama tidak ada lagi. Sudah terkubur dengan kematian Kristus. Namun tubuh kita yang saat ini adalah tubuh yang baru bersama dengan kebangkitan Kristus. Yang harusnya kita menghasilkan banyak buah. Buah yang tentunya dapat dinikmati oleh semua orang. Saudara senang gak kalau buahnya dinikmati semua orang? Tenang nih. Aku ngerti-ngerti, ini buahku dewe kok. Tuh. Iki buahku dewe kok ora oleh dipek. Tuh. Ya, enggak ya? Dinikmati semua orang. Kalau dinikmati semua orang berarti buahnya itu manis enggak? Baik enggak? Baik. Kalau buahnya itu baik, pasti orang akan senang. Tapi kalau buahnya baik, tapi dalamnya ada uletnya, wow, buah, tidak dinikmati. Nah, dalam kekristenan kita juga demikian. Kalau Bapak Ibu Saudara tabiatnya, sikap hidupnya, sifat-sifatnya ada perubahan yang lebih baik, yang dapat dinikmati semua orang, orang akan berkelompok. Wah, senang. Saudara datang, perkataan saudara bisa menenteramkan yang lain. Aku nek ngrungokne jenengan ngendikan, wah, hatiku manis Pak. Wah, seneng ya. Seneng enggak? Daripada saudara datang, apa to rene? Wah, Mas seneng mana? Seneng manis ya. Senang awal Pak Roni. Begini ya. Ini Bapak Ibu yang kasih. Hidup dalam kekristenan ketika ada kebangkitan, kita harus ada perubahan. Dalam kehidupan kita harus selalu berubah. Perubahan yang baik. Nek dulu nek apa? Kalau dulunya sering mengeluh, sekarang dengan ucapan syukur, puji Tuhan, gitu ya, puji Tuhan, saiki masih belum ada rezeki, berarti Tuhan masih mempercayakan saya untuk berdoa lagi. Sulit ya? Sulit ya? Kalau dulu seringkali ada yang menyakitkan, terus kita memaki-maki dengan sumpah serapah. Sekarang sudah berbeda. Wah, puji Tuhan, berarti aku diingatkan, mungkin sikapku yang kurang pas. Wah, begitu. Kalau dulu biasanya nyinyir, tahu nyinyir? Tahu nyinyir enggak? Tahu kabeh nyinyir, begitu ya, mencela. Nah, dengan harapan ketika ada sudah Yesus ada di dalam dirinya, ada perubahan. Apa yang kita bicarakan menjadi penghiburan, kekuatan, memberi semangat. Jangan jadi kipas sama apa itu? Nek orang Jawa ngarani ungkal itu. Ungkal itu apa? Ungkal. Iya. Tahu ungkal Pak? Ungkal itu untuk mengasah pisau.
Nek saudara jadi kipas, ono wong sing ora seneng malah dikipasi. Ayo, coba. Oh iya bener kae kurang bagus kae. Heeh, malah begitu kan. Jadinya apa? Ya, tambah semangat ya. Ngomong kayak begitu ya. Nek jadi enggak ya sama. Wes panas-panas malah diwasahi terus. Iki Pak goloke cepet. Jangan. Jadi orang Kristen harus berbeda. Yang dulu malas bergereja, ayo sekarang jadi rajin lagi, ya kan? Yang dulu mementingkan diri sendiri, hanya untuk memikirkan diri sendiri, mari kita berusaha melihat yang lain, mementingkan yang lain, melihat secara objektif yang baik. Jangan hanya dari sudut pandang satu saja. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Mari kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan maut, biarlah ini juga menjadi kebangkitan kita untuk mengalahkan kedagingan kita. Satukan hati, satukan tekad untuk merubah hidup kita, menguduskan hidup kita hari lepas hari. Dunia ini jahat, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dunia ini penuh celah, karena memang kita asalnya dari situ. Tetapi ingatlah bahwa saya dan saudara sudah mendapatkan kasih karunia. Saudara sudah mendapatkan anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus. Saudara sudah mati bersama dengan Yesus, namun saat ini saudara bangkit bersama dengan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan berdiri bersama-sama. Saya mengundang untuk pemain musik dan semuanya. Kita katakan, kita pujikan, biarlah Yesus selamati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Biarlah bagi Dia pujianku, karena kita tidak dapat membalas kasih Tuhan. Kita persiapkan hati kita, mohon pengampunan dari Tuhan Yesus, karena kita masih hidup dalam manusia lama kita. Tetapi saya berdoa bagi saudara, bagi kita semuanya, melalui kebangkitannya saat ini, kita pun akan dibangkitkan kembali, meninggalkan hidup yang lama, bangkit dengan tubuh yang baru, karena Yesus ada dalam hidup. Yeah.
mati bagi dosa-dosa kami. Namun saat ini Tuhan sudah membangkitkan kami bersama dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari ya Bapa, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan yang lemah ini, supaya kami dapat mengubah hidup kami, karakter kami, tabiat kami, sifat-sifat manusia lama kami, supaya kami hidup selaras dengan panggilan kami, bersatu dengan Yesus Tuhan dalam hati kami. Hidup yang digerakkan oleh kuasa Yesus Kristus yang ada di dalam diri kami. Terima kasih Bapa, sehingga kami pun boleh menghasilkan buah-buah rohani, buah-buah dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami pun disenangi oleh banyak jiwa, banyak orang, sehingga mereka yang belum mengenal Engkau pun melihat diri kami, hingga mereka percaya kepada Yesus, karena Yesus ada di dalam diri kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang saat ini kami dengarkan. Sekiranya apa yang boleh kami dengarkan ini, Tuhan materaikan di dalam diri kami. Tuhan materaikan dengan kuasa darah Yesus Kristus, sehingga hidup kami senantiasa menghasilkan buah. Hidup kami diubahkan untuk selaras dengan tujuan daripada Allah. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada saat ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mereka. Kami bersatu hati, kami memohon belas kasih Tuhan untuk mereka semua, supaya Tuhan mengubah hidup kami untuk menjadi anak-anak Allah yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Hidup yang dipulihkan, hidup yang dibangkitkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jikalau saat ini kami mau meninggalkan tempat ini Bapak, kami berdoa, kami memohon belas kasih Tuhan Yesus untuk mengantar kepulangan kami, sehingga kami pulang dalam damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Sebelum kami pulang, kami mau mengembalikan sebagian berkat yang Tuhan percayakan kepada kami melalui persembahan perpuluhan, persembahan khusus kami. Sucikan dan kuduskan apa yang sudah kami persiapkan ini, supaya melalui semuanya itu Tuhan, kami boleh mengambil bagian untuk kemuliaan nama Tuhan dalam memperluas kerajaan Tuhan melalui gereja ini. Terima kasih Bapak. Berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami, berkati sumber perekonomian kami, supaya kami pun hidup, supaya kami pun dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita pulang dan tadalahkan tangan kalian. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dengan segala kelimpahannya. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah engkau di dalam setiap jerih payahmu, baik itu ladang-ladangmu, baik itu ternak-ternakmu, diberkatilah engkau. Satu hal yang Tuhan inginkan hari ini, engkau telah mati di dalam dosamu, di dalam Yesus Kristus yang mati disalibkan itu. Dan saat ini engkau juga dibangkitkan di dalam kuasa Yesus Kristus bersama dengan kebangkitan Yesus. Maka engkau hiduplah dalam kejujuranmu, dalam Yesus yang menggerakkan hatimu. Kiranya damai sejahtera sukacita di dalam Yesus Kristus, persekutuannya, penghiburannya melalui kuasa Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Memberikan
Baik, bagi yang pertama keluar, silakan untuk jemaat yang ada di ruangan